Mengubah Takdir. Karya Agus Mustafa, serial ke-7 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Bab 2, Rukun Iman ke-6. Subbab 1, Iman bukan sekedar percaya. Beriman kepada takdir bukan hanya percaya begitu saja, tanpa memahami maksudnya. Saya seringkali mengulangi definisi ini, bahwa beriman adalah meyakini dengan berdasar pada kepahaman yang bertumpu pada akal. Sayangnya, banyak di antara kita yang beriman dengan cara percaya begitu saja, meskipun tidak mengerti apa itu takdir. Kesannya jadi lucu. Kita percaya kepada sesuatu yang kita tidak paham tentangnya. Kenapa dan untuk apa? Sebab Allah sendiri mengkritik orang-orang yang beragama dengan cara ikut-ikutan, tak paham ilmunya. Al-Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Dan secara gamblang, Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menggunakan akal, bukan orang-orang yang sekadar percaya atau sekadar ikut-ikutan berdasarkan pada persangkaan. Al-Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Allah menjelaskan kepada kita bahwa seseorang bakal beriman dengan baik kalau dia mengizinkan. Dan Allah marah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam proses mencapai keimanan itu. Artinya, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam mencari keimanan, dia tidak akan pernah bisa menemukan keimanan yang sesungguhnya. Hanya ikut-ikutan saja. Al-Quran Surat At-Tolaq, surat ke-65 ayat 10. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Al-Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat 36. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi, beriman adalah sebuah proses keyakinan secara akli, menggunakan potensi kecerdasan. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan dan menggunakan dugaan-dugaan yang tidak berdasar. Kata Allah, persangkaan tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Banyak salahnya daripada benarnya. Jadi, jangan beriman dengan cara demikian. Termasuk ketika kita menyatakan beriman kepada takdir. Kita harus paham betul tentang takdir. Baru kemudian dengan sendirinya kita meyakini konsep tersebut. Jadi penempatan takdir sebagai rukun iman mengandung arti justru kita harus menggalinya sebagai kepahaman. Bukan malah tidak boleh atau tidak berani mempelajarinya dan kemudian cuma percaya saja. Pemahaman selama ini sungguh terbalik. Kebanyakan kita berpendapat
kalau sudah dimasukkan ke dalam rukun iman, maka kita tidak perlu lagi mempertimbangkan secara akal. Percayai saja, sungguh terbalik. Sekali lagi, keimanan adalah keyakinan yang diperoleh dengan menggunakan seluruh potensi kecerdasan lewat sebuah proses empirik dan argumentatif. Begitulah yang diajarkan Allah dalam Al-Quran lewat Nabi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 56. Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Al-Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 15. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Begitulah Allah mendorong kita untuk bisa memberikan bukti secara argumentatif terhadap keyakinan kita, bukan dogmatis, bukan doktrin. Jadi, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, sebenarnya kita harus sudah yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu berkuasa. Allah itu maha berkehendak. Allah maha mengendalikan segala peristiwa di alam semesta ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan lebih jauh, kita bisa memberikan bukti-bukti secara argumentatif ilmiah, empiris. Jika tidak, maka sesungguhnya level kita bukanlah beriman, tapi sekedar percaya. Kita tidak benar-benar yakin tentang Dia. Maka jangan heran jika banyak orang mengaku beriman yang tidak menindaklanjuti keimanannya. Karena sebenarnya dia tidak benar-benar yakin akan Allah dengan segala konsekuensi dan sifat-sifat keagungannya. Ini akan berbeda dengan orang-orang yang yakin dalam beriman. Ia telah tahu buktinya, tahu alasannya kenapa mesti beriman, tahu konsekuensi logisnya jika tidak menjalankan dalam kehidupannya. Orang yang demikian akan dengan sukarela menjalankan keimanannya, karena ia tahu persis bahwa keimanan itu akan membawanya pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup, di dunia maupun di akhirat. Begitu juga beriman kepada malaikat, para rasul dan nabi, kitab-kitab suci, kiamat, dan takdir. Semuanya harus bertumpu pada pemahaman empiris dan argumentatif, bukan sekedar percaya dan ikut-ikutan. Maka jika orang-orang Islam beriman secara demikian, insya Allah keimanan itu akan sangat kuat, berakar, menghunjam dalam keyakinan, dan akan mengimbas pada kehidupan sehari-hari mereka secara sukarela, tanpa paksaan, bahkan memunculkan kerinduan yang dalam untuk menjalankannya. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.